kita pada hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Alif tadi, bahwa setidaknya ada kata-kata kunci yang bisa kita ingat. Jadi sebelum nanti saya memaparkan tentang peran hutan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu khususnya ditekankan kepada peran KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam perhutanan sosial untuk menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Tadi Pak Alif menyampaikan ada 4 pilihan pengelola, yaitu ada individu, korporasi, negara, dan komunal. Kemudian ada juga yang menarik yang menjadi highlight dari Pak Alif, bahwa siapa yang kelompok siapa atau siapa yang rentan, yaitu tadi disebutkan adalah masyarakat sekitar hutan. Kemudian bagaimana pola-pola akses yang harusnya yang secara teori itu terhubung antara sumber daya hutan dengan kelompok-kelompok masyarakat sekitar hutan. Nah, pada kesempatan ini saya memberikan paparan sebagaimana yang diminta oleh panitia dalam sesi pertemuan kita kali ini, adalah bentuk dari apa yang tadi telah disampaikan, basis teorinya. Jadi teori dasarnya terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan, kemudian terkait dengan bagaimana masyarakat sekitar hutan mendapatkan akses. Nah, ini adalah beberapa catatan terkait dengan kebijakan perhutanan sosial di Indonesia, yaitu yang merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Nah, kemudian pada hari pertama minggu lalu kita sudah juga sedikit mendapatkan informasi di situ bahwa terkait dengan SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan dalam sektor kehutanan, KPH menjadi bagian yang paling penting dalam rangka menjaminkan proses-proses di dalam pengelolaan sumber daya hutan ini benar-benar berbasis pengelolaan hutan lestari. Sehingga dalam presentasi ini juga saya ingin menyampaikan bagaimana nanti gambaran peran KPH dalam pelaksanaan kebijakan perhutanan sosial. Kemudian pastinya kami akan memaparkan sedikit pengalaman-pengalaman GIZ yang terkait dengan konteks kebijakan perhutanan sosial dan kaitannya dengan peran KPH. Terkait dengan bagaimana peran pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan ini, sejak kalau saya mengambil dari berbagai sumber, ini sejak tahun 1990-an itu kita di tanah Jawa mungkin lebih, dan di wilayah-wilayah luar Jawa dengan HPH yang ada pada saat itu adalah konsep HPH Bina Desa. Kemudian di tanah Jawa di Perum Perhutani ini ada PMDH, dan ini terus sebenarnya dalam rangka bagaimana pemerintah, bagaimana para aktor pengelola hutan ini bisa melibatkan masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mensejahterakan mereka. Dan kita bisa melihat secara singkat bahwa ini adalah sejarah sebelum 2016. Jadi kenapa sebelum 2016? Karena sejak 2016 itu nanti kebijakan perhutanan sosial yang versi terintegrasi, bahwa ada beberapa skema yang dipadukan dari beberapa skema yang sebelum 2016 itu sebenarnya sudah diterapkan. Dan dari runutan tahun ini kita bisa melihat di layar 95 mulai ada hutan kemasyarakatan melalui program RHL. Kemudian antara 97 dan 99 juga pemberian akses kepada masyarakat di sekitar hutan, yaitu dengan HPHKM, kemudian juga HKM dengan pola-pola yang disempurnakan. Kemudian dengan situasi desentralistik dan sentralistik, penerapan HKM di 2001-2007. Nah, pelaksanaan skema-skema ini sebetulnya sudah
istilahnya sudah memikirkan bagaimana pemerintah menginginkan masyarakat mendapatkan akses. Tapi memang pada saat itu pola-pola sebagaimana juga Pak Arief menyampaikan bahwa masyarakat diberikan akses, tapi masih belum terlalu sempurna dalam hal pelaksanaan. Oleh karena itu dari tahun ke tahun dan akhirnya sampai di 2016, 2019 KLHK menerbitkan Permen LHK 83 2016 mengenai perhutanan sosial, dan cara kerja perhutanan sosial sejak 2016 ini sangat terintegrasi mulai dari pusat sampai dengan di daerah. Jadi proses-proses pendampingan, fasilitasi jauh lebih cepat akselerasinya dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pada era ke depan adalah akses perhutanan sosial menuju ke pasar, meningkatkan jaringan market yang lebih bisa membawa produk-produk atau upaya masyarakat di tingkat tapak sampai ke jaringan pasar. Ini kira-kira kebijakan perhutanan sejarah, bahwa sejak dulu sudah ada sebenarnya langkah-langkah pemerintah yang terkait pemberian akses terhadap masyarakat di sekitar hutan. Kemudian di Permen LHK 83 itu sendiri kebijakan perhutanan sosial, di mana ini adalah merupakan satu sistem pengelolaan hutan lestari, di mana nanti dilaksanakan di dalam kawasan negara. Tadi ada 4 pilihan pengelolaan. Lahannya, kawasannya adalah kawasan hutan negara. Kemudian hak aksesnya diberikan kepada masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat, dan menjadi pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi keseimbangan lingkungan. Jadi ada unsur-unsur yang paling penting di dalam proses perhutanan sosial juga yang tidak terlepas dari prinsip PHL atau pengelolaan hutan lestari. Nah, kebijakan baru di 2016 ini ya secara umum dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya ini lebih berkeadilan, dan prosesnya tadi lebih sederhana. Sebagaimana Pak Alif mungkin pengalaman-pengalaman di beberapa daerah bahwa proses birokrasi, perizinan, memperoleh akses ini sangat panjang. Kemudian pada basis perhutanan sosial di Permen LHK 83 dengan adanya tim pendamping di Jakarta atau di tingkat nasional dan tim pendamping dalam bentuk Pokja perhutanan sosial di provinsi ini berintegrasi untuk akselerasi bahwa masyarakat kelompok-kelompok tani atau masyarakat di sekitar hutan ini cepat mendapatkan akses. Hanya di batas itu proses kita bisa melihat di dalam pelaksanaannya. Dan peraturan ini diterbitkan 2016. Nah, tujuan dan dampak dari perhutanan sosial itu sendiri dalam konteks kebijakan pemerintah untuk masyarakat di sekitar hutan ini dijadikan sebagai program nasional yang tujuannya setidaknya ditargetkan di Indonesia adalah 12,7 juta hektar dalam bentuk perhutanan sosial. Dan dampak jangka pendeknya adanya adaptasi sistem, bahwa ya mungkin banyak kelompok-kelompok masyarakat di sekitar hutan yang dengan cara tradisionalnya, dengan kearifan lokalnya mengelola lahan-lahan di kawasan hutan, dengan sistem perhutanan sosial, dengan cara pendekatan kebijakan program ini pelan-pelan adanya adaptasi sistem yang secara sistematis dan distrukturalkan. Jadi pada tatanan di lapangan memang dengan gaya tradisional mereka mengelola lahan sebagaimana yang mereka lakukan dari turun-temurun dari zaman nenek moyangnya, dan dalam sistem perhutanan sosial sedikit lebih dibuat secara struktur dan sistematis. Dalam konteks apa tadi? Dalam konteks kita mengkaitkan bahwa aspek capaiannya sebagaimana mirip atau ya bahkan 100% diharapkan
pengelolaan hutan yang lestari. Kemudian ada perbaikan modal sosial. Jadi memang dalam proses-proses ini dampaknya dari proses perhutanan sosial, pemberian akses kepada masyarakat terhadap kawasan hutan ini diharapkan adanya perbaikan di tingkat sosial di masyarakat. Kemudian akses masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan, bagaimana mereka nanti bisa mengelola potensi wilayahnya menjadi sebuah komoditas bisnis dan investasi. Pastinya ini membutuhkan akses terhadap lembaga-lembaga keuangan mikro dalam konteks kelompok tani. Kemudian akses pasar juga seperti itu akan muncul sebagai dampak dari pemberian akses terhadap kawasan hutan. Dan dalam jangka menengah diharapkan program nasional ini mengembangkan ekonomi domestik, sentra produksi hasil hutan di setiap tapak di wilayah desa, di wilayah KPH, kemudian pastinya dengan harapan adanya tadi yang sifat Pak Alif bilang bahwa ya common sense, bahwa itu menjadi rebutan, tapi ketika sudah terlihat lebih terstruktur, sistematis, dan semua dipahami dengan satu konsep yang sama, konflik perlahan-lahan bisa diakomodir dan dikelola untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kemudian pastinya kelestarian sumber daya hutan, karena prinsip dasar dari kebijakan ini adalah pengelolaan hutan lestari. Dan jangka panjang itu diharapkan memang pada tingkat masyarakat pinggiran itu akhirnya mempunyai kemampuan dan bertumbuh, ya, pertumbuhan desa mengenai hasil-hasil hutan yang berbasis desa, kemudian menyerap tenaga kerja, dan pastinya arahnya dalam konteks pengentasan kemiskinan. Nah, perhutanan sosial sendiri ada 5 skema: hutan desa, HKM, HTR, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Kemudian pemanfaatannya bisa dalam bentuk pemanfaatan tata air, plasma nutfah, ekowisata atau jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, dan kayu. Jadi ada skema dan ada pemanfaatannya di dalam setiap skema. Dan sebagaimana kawasannya adalah kawasan hutan, masyarakat diberikan akses dalam konteks pemberian izin yang bisa diperpanjang sepanjang itu memang ada kaitannya dengan peri kehidupan masyarakat di sekitar, yaitu bahwa bukan hak kepemilikan tapi adalah hak kelola, hak akses terhadap kawasan yang dulunya mungkin mereka dalam kategori illegal encroachment dikategorikan sebagai perambah hutan. Dengan adanya program ini mereka menjadi legal dalam konteks mengakses terhadap kawasan hutan. Kemudian pastinya kelompok-kelompok tani yang telah mendapatkan izin atau SK pengesahan dari perhutanan sosial ini tidak bisa dipindah tangankan. Artinya ada surat SK yang diterbitkan oleh Menteri, ini tidak bisa untuk dipindah tangankan. Kemudian tidak mengubah status fungsi kawasan dan tidak dapat diagunkan dan tidak untuk ditanami sawit. Artinya tidak ada upaya untuk merubah fungsi kawasan itu sendiri. Nah, dalam konsep implementasinya perhutanan sosial, kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Kalau satu kelompok tani hutan atau beberapa kelompok tani hutan yang telah mendapatkan izin perhutanan sosial, ini bisa kita katakan sebagai satu entitas bisnis. Oleh karena itu wajar jika perhutanan sosial dikaitkan dengan satu cara atau pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan, karena di dalamnya ada satu sistem yang mendorong kelompok-kelompok tani hutan ini mengembangkan usaha dari potensi yang ada di desanya. Jadi tujuannya pasti hutan serbaguna atasi kesenjangan. Kemudian indikator-indikatornya adanya gross margin di tingkat kelompok tani dan rumah tangga, penyerapan tenaga kerja,
kemudian pertumbuhan ekonomi di wilayah, sebagaimana tadi target-target dari tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Kemudian bagaimana upayanya, yaitu akses kawasan berupa perizinan dan kemitraan. Jadi dengan pegang izin perhutanan sosial, maka kelompok-kelompok tani sebenarnya sudah ya selayaknya bisa mengembangkan potensi wilayahnya, dan kawasan yang diizinkan untuk diakses itu sebagai proses bisnis yang menghasilkan yang dengan investasi akan menghasilkan keuntungan atau manfaat-manfaat lain. Ya, nilai-nilai yang terkandung di dalam satu proses atau program nasional perhutanan sosial ini, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, kemudian adanya partisipasi masyarakat, respek terhadap fungsi ekologi, konservasi perlindungan hutan, suksesi dan keseimbangan. Nah, pada minggu-minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa bagaimana pengelolaan hutan juga ada kaitannya dengan konservasi hidupan liar. Nah, dalam konteks ini juga semua ada di dalam satu sistem perhutanan sosial. Ini dalam konteks ideal, bahwa pada tataran implementasi ujungnya adalah mengembangkan rantai bisnis. Apakah tadi basisnya jasa lingkungan, ekowisata, tata air, kemudian model-model teknis kehutanan yang diterapkan oleh masyarakat untuk melengkapi apa yang telah dilakukan secara tradisional oleh masyarakat, lebih mengarah kepada pengelolaan, menjaminkan pada pengelolaan hutan yang lestari, yaitu dengan model-model agroforestry, silvofishery, silvopastura dengan peternakan, biomas, bioenergi, dan industri-industri kayu yang yang berbasis pada PHL. Dan ya pasti di dalam pelaksanaan catatan-catatan di lapangan, terus ini ada konsekuensi bahwa kelompok-kelompok tadi di dalam masyarakat desa, di dalam masyarakat sekitar hutan ini ada konsekuensi untuk, ya pastinya dengan adanya pendekatan ini maka dibutuhkan pendampingan, penguatan dan pengawasan, kemudian bagaimana teknologi diterapkan sehingga tidak merusak prinsip atau ide-ide dari perhutanan itu sendiri. Dan pastinya investasi dibutuhkan. Di sini ada ikut campur mungkin negara dan swasta. Dalam konteks negara tadi mungkin bisa disebut salah satunya adalah KPH. Ini kriteria keberhasilannya persis adalah sama dengan kriteria keberhasilan pengelolaan hutan lestari. Ada kriteria sosial, ekologi, dan ekonomi, di mana pada konteks perhutanan sosial di dalam level kelompok tani atau kelompok masyarakat ada indikator input dan indikator outputnya. Dan di sini saya gambarkan secara singkat pada kriteria sosial, ekologi, ekonomi, dan pada masing-masing indikator input dan outputnya. Dan pada bagian ekonomi di sini kelompok-kelompok tani yang sebagai pemegang izin PS, sebagai pemegang akses kelola dari perhutanan sosial pada skema-skema tertentu, ini bisa mengembangkan wilayah-wilayah desanya sebagai sentra produksi dengan rencana-rencana bisnis yang terintegrasi dengan perencanaan desa, kemudian perencanaan di tingkat KPH-nya. Pastinya untuk peningkatan pendapatan dan dalam jangka panjang penurunan kemiskinan. Nah, ini saya ambil dari presentasi di minggu yang lalu, kaitannya KPH dengan SDG dan bagaimana peran KPH. Nah, kita masuk di dalam topik kedua. Jadi tadi begitulah gambaran singkat dari program perhutanan sosial dan kenapa akhirnya perhutanan sosial itu bisa dikatakan untuk mendukung dari proses pengentasan kemiskinan. Karena tadi perhutanan sosial dalam level kelompok tani dan di level organisasi adalah sebuah entitas bisnis yang ujung-ujungnya dia ada proses-proses investasi dan menggali benefit atau pendapatan. Nah, terus bagaimana peran KPH? Nah, ini saya cuplik lagi di presentasi Pak Wandowi pada waktu itu di minggu yang lalu, bahwa peran KPH
terkait dengan upaya mencapai SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan, di sini menjadi prasyarat. Jadi asal syaratnya sebenarnya ini adalah basis atau layer pertama. Kalau kita berbicara spasial, ini di layer pertama adalah di tingkat tapak harus KPH menjadi prasyarat terselenggaranya pengelolaan hutan lestari. Nah, ketika pelaksanaan atau pengelolaan hutan lestari ini terjamin pelaksanaannya di lapangan, SDG 1 sampai 17 mungkin sudah bisa terjawab dengan sebaik-baiknya. Dan ini dalam Undang-Undang 41, Peraturan Pemerintah 44, kemudian PP 6 tentang tata hutan dan penyusunan rencana telah dideskripsikan bahwa memang syarat untuk mencapai itu setidaknya harus dijaminkan ada proses-proses yang lestari melalui pengelolaan hutannya. Dan di level KPH sendiri harapannya dalam penjelasan minggu lalu adalah ini bisa menjadi wadah atau unit untuk mengukur kinerja, dan di KPH sendiri sudah dibangun norma, standar, dan prosedur dan kriteria bagi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Dan setidaknya di level KPH dalam rangka memastikan proses ini lestari, yaitu adanya sistem atau fungsi-fungsi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Ini dalam potret tema presentasi kali ini adalah bagaimana nanti KPH bisa berperan mengentaskan atau menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dalam implementasi perhutanan sosial. Nah, nanti ini adalah prinsip dasar yang mendasari proses-proses itu nanti di lapangan, dan kita melihat lebih detail di level KPH-nya. Jadi peran KPH sangat penting dan tugasnya sangat berat. Nah, ketika kita menyandingkan tadi di dalam unit KPH di gambar sebelah kiri ini, bahwa tupoksi atau kewajiban NSPK KPH sudah jelas bahwa KPH harus melaksanakan tata hutan. Artinya hutan-hutan yang ada di dalam wilayah KPH-nya ini ditata sedemikian rupa yang pemanfaatannya memberikan nilai-nilai sosial, ekologis, dan ekonomi. Dan hutan tersisa harus ditata. Dalam pengendalian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, adanya konflik harus diselesaikan. Kemudian dalam perlindungan hutan, karhutlah ditiadakan, itu di level KPH. Rehabilitasi dan reklamasi, lahan kritis dihijaukan. Penggunaan kawasan dan pemanfaatan hutan, nah ini yang lebih strict, lebih menekankan kepada masyarakat sekitar hutan yang disejahterakan. Nah, dikaitkan dengan program perhutanan sosial yang gambar di sebelah kanan dengan 5 skema yang menekankan pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Nah, ini ada rule dari KPH, baik dia KPH sebagai pendamping atau KPH dalam rangka penggunaan kawasan dan pemanfaatan hutannya adalah melakukan kemitraan dan kelompok-kelompok berpotensi, yang kelompok-kelompok masyarakat di sekitar hutan, kelompok-kelompok tani di sekitar hutan. Jadi mempunyai dua peran yang sebenarnya tugas secara internal sudah sangat berat. Dengan adanya perhutanan sosial ini juga menjadi peluang bagi bagi KPH untuk dalam proses berkontribusi dalam proses pendampingan yang menjaminkan bahwa unit-unit PS atau perhutanan sosial yang ada di dalam atau di sekitar kawasan KPH-nya ini tetap menjamin kepada fungsi-fungsi tadi, tata hutan, pembinaan, pengendalian, perlindungan, pemanfaatan. Dan ini gambaran singkat bahwa peran KPH sangat penting, tugasnya amat berat, dan satu pelajaran yang
penting yang sering kali kami dampingi di lapangan adalah bagaimana KPH dalam proses-proses perhutanan sosial menjadi pendamping dan bagaimana mereka bisa meng-create kemitraan dengan kelompok tani sehingga memunculkan upaya sinergi dalam pengembangan bisnis. Proses pendampingannya bisa digambarkan seperti ini, dan GIZ di tingkat nasional mendukung KLHK memfasilitasi proses-proses pembentukan panduan umum dari pendampingan perhutanan sosial. Dalam hal ini KPH menjadi bagian dari apa yang diharapkan di tingkat lapangan bisa mendampingi kelompok tani atau kelompok usaha PS atau KUPS. Dan di dalam KPH sendiri juga ada penyuluh kehutanan sehingga proses-proses ini bisa yang lebih menyentuh di tingkat tapak, bahwa KPH lah satu-satunya atau salah satu yang paling kuat di level lapangan yang berdekatan dengan masyarakat. Jadi tahap-tahapannya di dalam proses pendampingan terhadap kelompok usaha perhutanan sosial sebagaimana saya gambarkan di sini. Jadi kelompok tani pemegang izin, jadi meningkatkan kemampuan kelola kawasan, kemudian mengembangkan kapasitas kelembagaannya sendiri, bahwa nanti misalnya contoh hutan desa, maka di tingkat desa mereka harus mengembangkan dan membentuk dan mengembangkan lembaga pengelola hutan desanya yang terpisah dari aparat-aparat desa, yang terpisah dari kelompok mungkin Karang Taruna, tapi dia adalah entitas yang unik yang memang harus dibentuk, meyakinkan dan menjaminkan proses sebagai contoh tadi skema hutan desa itu berjalan. Dan di dalam setiap perizinan PS, kelompok-kelompok tani bisa mengembangkan satu atau beberapa jenis kelompok usaha PS secara mandiri berbasis dengan potensi di wilayahnya. Dan strateginya adalah bagaimana biasanya hal yang paling penting adalah penguatan kapasitas dari sumber daya manusianya dan dari organisasi masyarakat pemegang izin atau pemilik KUPS. Jadi mulai dari awal mendorong pemahaman mengenai potensi, penilaian potensi di wilayahnya, di wilayah desa, kemudian bagaimana pelembagaan dengan situasi potensi yang ada dengan karakter atau budaya sosial setempat dan rencana-rencana bisnis yang bersifat kewirausahaan. Pastinya dalam satu proses didampingi mulai dari penyusunan rencana jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, dan pendampingan bagaimana kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial ini bisa menjalankan usahanya di tingkat lapangan. Beberapa yang sudah advance atau lebih maju, mereka bisa berinisiatif atau mengembangkan secara mandiri unit-unit usaha dengan mengakses kepada pendanaan. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika sudah mendapatkan izin PS, kelompok tani adalah merupakan suatu entitas bisnis, di mana bersama KPH bisa didampingi dan bersama KPH bisa menjalin kemitraan. Nah, ini proses kemitraan, jadi dari aspek dasar perizinan, kemudian pengembangan perencanaan kelola, penguatan kapasitas, dan implementasi bisnis. Di ujungnya bisnis. Kemudian di paparan yang akhir adalah pengalaman Forklim dalam mendukung peran KPH dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ada peran KPH sebagai pendamping, dan pengalaman-pengalaman kami di wilayah proyek kami, KPH menjadi bagian dari Pokja, dan KPH secara mandiri bisa berinisiatif dengan kelompok-kelompok masyarakat di dalam wilayah KPH-nya untuk mengembangkan kemitraan. Nah, sebagai contoh di wilayah kami di Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau, ini ada hutan desa, namanya hutan desa Setulang, dan kebetulan desa Setulang itu adalah desa wisata. Kemudian proses ini difasilitasi dari beberapa
proyek sebelumnya. Di situ sebelumnya ada C4 kalau tidak salah, kemudian setelah itu dilanjut oleh Forklind, dan pada intensitas yang lebih sering sejak tahun 2009 atau 2010 Forklind sudah mendampingi teman-teman di desa Setulang. Dari proses pendampingan, penguatan kapasitas, penyusunan manajemen plan ini dilakukan, mengkaitkan pendekatan fasilitasi ini dengan pihak KPH, karena wilayah hutan desa itu sendiri di dalam wilayah KPH Malinau, namun pada unit 5.000 hektar itu sudah ada SK tersendiri berupa hutan desa. Masyarakat dengan potensi wilayahnya mengembangkan hutan desa dengan basis tradisional adatnya. Jadi kekuatan adat mereka mengembangkan hutan desa yang berupa hutan produksi, yang bukan hutan adat tapi spirit dari apa yang mereka kelola, apa yang mereka lakukan untuk mengelola kawasan hutan desa itu sebagaimana layaknya mengelola hutan adatnya. Jadi di situ disebut tanah olen. Tanah olen adalah tanah cadangan yang dari zaman nenek moyang turun temurun itu memang dicadangkan untuk satu wilayah desa untuk tidak dirusak, tapi untuk bagaimana hutan itu menjadi penyangga kehidupan di wilayah desa. Dan berkembang sampai dengan saat ini. Dan tapi terakhir memang dalam Januari yang 2-3 hari yang lalu saya mendapatkan berita di wilayah desa Setulang itu kebanjiran. Jadi memang bencana di mana-mana, termasuk daerah yang berhutan pun, termasuk Setulang adalah termasuk yang di hulu itu masih banjir. Dan dalam proses ini masyarakat desa Setulang mengembangkan ekowisata. Pada beberapa tahun yang lalu sebelum ada pandemi COVID, setiap tahun pasti ada kelompok-kelompok mahasiswa dari Inggris, dari turis dari luar yang juga masuk ke wilayah kelola ekowisata. Kemudian selain di hutan desa, nah ini yang dikembangkan oleh KPH, jadi bermitra dengan kelompok tani hutan di wilayah desa Setulang juga. Hanya ini di luar hutan desa, tapi masih ada kawasan-kawasan hutan yang berupa wilayah-wilayah tertentu di dalam tata hutannya KPH, yang mana KPH bisa bermitra dengan kelompok tani. Dengan sistem agroforest, dikembangkannya agroforest, KPH dan kelompok tani bisa saling berkolaborasi, partisipasi di level masyarakat. Dan pada kesempatan beberapa 2 tahun yang lalu saya bersama Kepala Dinas Kehutanan bisa ikut dalam proses panen di tanaman padi ladangnya, namun di beberapa tanaman hutan lainnya, tanaman kayu ini masih menunggu besar ya, ini karena polanya adalah pola agroforest yang dikembangkan. Kemudian di tingkat KPH yang lainnya di Kaltara, di Tarakan, ini agroforest juga dipadukan dengan ekowisata. Jadi ada pengembangan madu di wilayah wisata, kemudian juga di kelompok-kelompok tani mengembangkan minyak kayu putih, kemudian di sana juga sedang menyiapkan jasa lingkungan. Jadi imbal jasa lingkungan, pemanfaatan embung air. Jadi embung air ini adalah sangat berharga di Kota Tarakan, di mana KPH ingin menelusuri lebih jauh lagi bersama kelompok PS tadi yang ada di dalam. Jadi ada 2 kelompok PS di KPH Tarakan yang bermitra dengan KPH, ingin bekerja sama dengan PDAM. Pada saat ini sementara adalah ini kawasan hutan yang dikelola oleh PDAM, dengan adanya PS mereka ingin berintegrasi bahwa nanti ada bagian-bagian fee per meter kubik air untuk pasokan ke Kota Tarakan bisa masuk ke dalam skema perhutanan sosial antara KPH dan kemitraan antara KPH dan masyarakat dan PDAM di Tarakan. Pak Sidi, mohon maaf untuk waktunya 5 menit lagi ya Pak Sidi. Iya, baik, terima kasih.
Nah, Bulungan mengembangkan agroforest sama mereka mengedepankan, kalau konteks Bulungan adalah mengedepankan pertanian organik dengan pendekatan-pendekatan agroforest. Dan di Kalimantan Timur ini ekowisata. Jadi bentuknya kemitraan yang tidak dengan KPH. Nah, tadi kalau Pak Alif bilang ada 4 pengelola, salah satunya adalah pihak korporasi. Nah, ini salah satu yang di Kalimantan Timur adalah bagaimana Forklife memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dengan perusahaan atau korporasi. Jadi mengembangkan ekowisata, jasa lingkungan melalui skema perhutanan sosial yang mendukung pengentasan kemiskinan, ya, pro-pur, pro-job, pro-growth, dan pro-environment. Dan di sini skema kemitraan wisata alam air terjun Tembalang namanya. Jadi bekerja sama dengan PT Inhutani 1 Labanan, ada kelompok sadar wisata yang difasilitasi sehingga mendapatkan SK Kementerian berdasarkan skema kemitraan di perhutanan sosial. Ini gambar-gambar singkat. Kemudian di Kalimantan Barat, nah ini ekowisata dan agroforest di desa hutan desa yang juga sudah mendapatkan SK hutan desanya melalui PS dan mengembangkan KUPS-nya dalam bentuk agroforestry dan ekowisata. Dan ini foto-foto yang ada di lapangan yang kami fasilitasi. Mereka mengembangkan step by step fasilitas sarana dan prasarana ekowisata sebagai pelayanan bagi masyarakat yang memanfaatkan lingkungan wisatanya. Dan ini KUPS Agroforest, mereka mengembangkan coklat di antara tanaman-tanaman kehutanan di Desa Manua Sadap. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada khilaf atau sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.